Sungai menjadi pusat peradaban para leluhur Bali sejak dahulu. Daerah aliran sungai menjadi daerah pusat pemerintahan, pusat spiritual dan juga permukiman. Sepanjang daerah aliran sungai Pakerisan Gianyar Bali, terdapat banyak tinggalan arkeologi yang menjadi bukti keagungan peradaban Bali kuno. Namun tidak semua tinggalan arkeologi tersebut bernasib baik. Dalam seri Candi Tebing kali ini kita akan mengunjungi sebuah candi yang tidak seberuntung Candi Tebing Gunung Kawi Tampak Siring. Nasibnya sebatang kara, menyendiri dan tidak banyak yang peduli. Kita menuju sebuah candi yang terletak di Dusun Cemadik, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Untuk mencapai candi tersebut, kita harus melewati beberapa anak tangga yang berujung pada pertemuan dua sungai disebut campuhan, yakni Sungai Pakerisan dan Kerobokan. Dari nama sungai inilah, nama candi ini disematkan, yakni Candi Tebing Kerobokan. Dari sini candinya sudah terlihat. Namun kita harus menyeberangi sungai berair deras ini untuk bisa mencapai lokasi candi. Butuh perjuangan untuk sampai di sana. Agar tidak basah, saya coba menyeberangi sungai dengan melompat dari satu batu ke batu lainnya. Suasana alam yang masih asli. Aliran sungai berair jernih dengan latar tebing-tebing curam serta rimbunnya belantara hutan. Berada sendiri di tengah alam sepi membuat terlintas rasa takut. Namun saya meyakinkan diri, kawasan yang dulunya menjadi pusat spiritual adalah tempat yang memberikan keselamatan. Saya baru pertama kali ke sini. Rasa takjub menyaksikan kemegahan tinggalan cagar budaya yang eksotik di tempat yang terpencil. Inventarisasi tinggalan arkeologi di daerah aliran sungai Petanu dan Pakerisan sejak tahun 1921 telah diinventarisasi oleh W.F. Startreim dan hasilnya dimuat dalam majalah Oude Kunde Pesra tahun 1925 dan 1927. Semenjak itulah Candi Tebing Kerobokan mulai dikenal para ahli purbakala. Candi Kerobokan memiliki bentuk yang sama dengan Candi Gunung Kawi. Tentang Candi Tebing Gunung Kawi dapat dicek pada link di atas atau bisa diklik pada kolom deskripsi. Dari bentuk arsitekturnya, diperkirakan candi ini berasal dari abad 12 Masehi, lebih muda dibandingkan dengan kompleks Candi Tebing Gunung Kawi yang berasal dari abad 11 Masehi. Candi ini digolongkan sebagai rock cut arsitektur, yaitu hasil penciptaan struktur atau bangunan dengan memahat tebing atau batuan padat secara alami. Candi ini dipahat pada tebing sungai bagian sebelah utara, pada dinding yang sangat terjal. Tumbuhan di sekitarnya tumbuh dengan lebat, dengan kondisi lingkungan sangat lembab, sehingga candi ini mudah tertutup oleh lumut. Candi Tebing Kerobokan berada di antara dua ceruk pertapaan. Pada struktur tubuh candi terdapat lubang yang diduga sebagai tempat peripih. Peripih adalah benda tertentu yang ditempatkan dalam wadah, biasanya kotak dari batu, gerabah atau perunggu, untuk ditanam dalam bangunan candi.
Pada umumnya peripih terdiri atas logam mulia, batu mulia, mantra atau raja. Peripih pada bangunan candi mempunyai fungsi penting. Dapat dikatakan peripih merupakan jiwa sebuah candi. Ia juga sebagai chip yang akan bersatu dengan candi. Tanpa adanya peripih, candi hanya akan menjadi sebuah bangunan megah tanpa makna. Jadi, apakah peripih candi ini masih ada? Jika tidak ada, kemana peripihnya? Kita lanjutkan. Di atas lubang pada tubuh candi terdapat relief Kala, namun reliefnya sudah haus. Kala merupakan hiasan yang sering dijumpai di candi. Kala adalah lambang kekuatan dan keadilan, serta penghancur kekuatan jahat. Kala juga merupakan perwujudan sebagai Banaspati, penjaga hutan, karena bangunan candi melambangkan gunung yang dipenuhi dengan hutan lebat. Kala pada bagian atas lubang posisi peripih ini mungkin berfungsi sebagai penjaga, serta penangkal pengaruh jahat. Candi Kerobokan telah menjadi dead monument. Bangunan cagar budaya yang saat ditemukan sudah tidak lagi digunakan sebagai fungsinya. Walau telah mendapat pelestarian dan perlindungan dari undang-undang, ternyata belum menjamin keterawatan situs ini. Letak situs yang jauh dari pemukiman penduduk dengan akses yang sulit menjadi penyebab candi ini jauh dari perhatian masyarakat. Catatan penting dari bangunan candi di sepanjang Sungai Pakerisan ini bahwa tidak semata sebagai tempat pemujaan, namun sebagai upaya di dalam pelestarian keberadaan sungai yang memberi andil dalam daur hidrologi. Pembuatan Candi Tebing punya makna agar areal kawasan itu tetap disucikan dan terlindung dari eksploitasi. Mungkin pilihan bijak dengan tetap membiarkan candi ini dalam sunyi sebagai sumber kedamaian, kekusyukan, namun tetap menjaga dan merawat dengan baik sehingga lestari.